Isinya menjelaskan tentang ajaran-ajaran Syiah yang bukan Syiah. Yang menulis seseorang, siapa dia nggak tahu, ya. Tapi jelas bukan ditulis oleh orang Syiah, ditulis oleh orang yang ingin menjelekkan Syiah, menjelekkan Imam Khomeini. Makanya seringkali kalau Anda baca buku yang kontra terhadap Syiah, mengutip buku ini, katanya Imam Khomeini dalam buku Kashful Asrornya bilang begini. Padahal sama sekali Imam Khomeini tidak ada itu. Saya masih ingat ketika saya sama-sama Pak Zainun masih di Pasca, ya, dosen kami waktu itu yang mengajar tentang Pak Menteri Agama kita, Pak Syazali Munawir. Pak Munawir Syazali mengajar apa dulu waktu itu? Pemerintahan Islam. Saya lupa apa, sistem pemerintahan Islam atau enggak, lupa saya nama pelajaran beliau. Tapi jelas beliau itu mengajarkan satu materi tentang sistem pemerintahan dalam Islam, dan buku beliau itu kan beliau tulis Islam dan Tata Negara, Islam dan Tata Negara, ya. Islam dan Tata Negara. Di dalam kelas kan biasa kita buat diskusi tiap minggu itu, setiap mahasiswa membawakan papernya. Nah, salah seorang teman juga membawakan paper. Nah, kalau dari Islam dan Tata Negara, mau tidak mau kita bicara tentang konsep-konsep kenegaraan termasuk dalam konsep Syiah itu, ya. Nah, salah seorang teman waktu itu mengutip dan bahkan membawa buku Kashful Asrar dalam bahasa Arab yang mengutip pendapat-pendapat Imam Khomeini dalam buku itu. Nah, saya yang tahu buku aslinya waktu itu juga membawa buku. Saya nggak bawa buku, tapi saya jelaskan apa sesungguhnya kitab Imam Khomeini yang sebenarnya, bahwa itu hanyalah sebuah pemalsuan terhadap sebuah pemahaman. Jadi problem kita itu sebetulnya Syiah yang Syiah dan Syiah yang bukan Syiah. Nah, ini yang kemudian menimbulkan kesalahpahaman di dalam masyarakat tentang Syiah itu. Sehingga kita perlu mengklarifikasi, dan itu bukan hal yang mudah, hal yang berat. Masa iya setiap orang kita harus klarifikasi, pada setiap orang harus kita klarifikasi, tapi itu mau tidak mau harus kita lakukan. Nah, buku ini insya Allah sekali lagi cukup representatif mewakili kita. Oke. Satu hal lagi yang hal yang ironi sebetulnya, ya. Indonesia ini kan seperti yang dikatakan Pak Zainun tadi, adalah negeri dan bangsa yang penuh kedamaian, ramah, dan berperilaku sangat damai. Anda yang pernah pergi haji, Anda akan melihat sendiri, mendengar sendiri pengakuan orang-orang luar terhadap Muslim Indonesia ini. Itu semua akan mengatakan bahwa orang Islam Indonesia ini luar biasa, tenang, damai, lembut, gak macam-macam, sehingga dikenal sebagai jamaah yang paling ramah di seluruh dunia. Itu jamaah kita. Dan betul, termasuk orang-orang Maduranya sekalipun, ya, kalau mereka mengusir, membakar saudara-saudaranya sendiri, di sana pun sangat ramah, damai. Tidak berarti orang Madura itu tidak damai, maksud saya untuk kasus penyerangan sampang tadi. Ya, itulah negeri kita sebetulnya, itulah masyarakat kita. Dan saya percaya sampai sekarang masyarakat kita itu masih seperti itu kalau udah bicara soal kerukunan. Tapi akhir-akhir ini memang terjadi sebuah perubahan. Sebuah perubahan yang cukup mendasar. Kenapa terjadi gejolak semacam itu? Pasti ada faktor lain. Nah, sehingga
beberapa waktu yang lalu, seminggu yang lalu misalnya, wakil presiden sampai-sampai membuat sebuah agenda deradikalisasi, ya. Itu kan bukan hal yang sederhana, itu hal yang sangat besar, hal yang sangat penting ketika ada program deradikalisasi, dan itu diluncurkan oleh seorang wakil presiden. Artinya ada sebuah pengamatan yang luar biasa bahwa sekarang ini tumbuh deradikalisasi itu. Ada upaya untuk tumbuh radikalisasi. Ada upaya untuk meradikalkan bangsa ini, umat ini, dan menyedihkannya atas nama agama. Dan itu sepertinya sudah mulai menyebar. Nah, salah satu faktornya adalah ketidaktahuan dan kesalahpahaman termasuk terhadap Syiah. Jadi perilaku yang dilakukan di Madura itu salah satu penyebabnya adalah ketidakfahaman mereka atau kesalahpahaman mereka terhadap Syiah yang sebenarnya itu. Padahal sebetulnya bangsa ini bangsa yang Masya Allah, ya, betul, bangsa ini, masyarakat kita ini adalah masyarakat yang cinta damai, yang ayem dan sebagainya. Meskipun kita tidak tolak, tidak bantah, ada hal-hal lain di dalam diri masyarakat kita itu. Nah, khusus masyarakat Islam kita ini kan secara umum adalah masyarakat Islam tradisional. Itu masyarakat Islam kita. Dan kalau kita berbicara tentang tradisi dan kita berbicara tentang kultur masyarakat Islam Indonesia, apakah itu diwakili oleh organisasi Nahdlatul Ulama atau pemikiran Nahdlatul Ulama atau Nahdiyin? Pak Masdar ada di sini sebagai salah seorang pimpinan PBNU, ya. Apakah itu diwakili oleh Nahdiyin ataukah itu diwakili oleh komunitas tradisionalis lainnya? Artinya ada komunitas yang bukan Nahdiyin tapi memiliki cara pikir yang sama dengan kelompok-kelompok Nahdiyin. Pada dasarnya kalau kita melihat kultur Islam Indonesia ini, kultur keagamaannya itu sangat dekat, bahkan sama dengan kultur yang menyebar di kalangan masyarakat Syiah di Iran atau bahkan di Irak. Jadi secara kultural sebetulnya nggak ada hambatan yang berarti antara Syiah dengan kultur Islam di Indonesia. Nggak ada hambatan yang berarti. Kalau tadi diberi contoh oleh Pak Zainun tentang peringatan Asyura, itu memang betul. Ada kecintaan yang besar kepada keluarga Nabi di dalam masyarakat kita, iya. Tapi dalam tradisi-tradisi doa, dalam tradisi-tradisi yang kita sebut dengan tradisi keagamaan, itu sebetulnya memiliki kesamaan yang luar biasa dengan Syiah itu. Makanya bagi orang Syiah atau bagi orang non Syiah, orang Islam Indonesia, orang Sunni Indonesia, itu begitu mereka saling mengenal antara Syiah dan Sunni Indonesia, itu mereka akan ketemu dan gak akan ada satu benturan-benturan. Gak ada benturan-benturan. Benturan yang terjadi itu diciptakan sebetulnya.